Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfajulia Julianti. Saya dari Prodi S1 Farmasi dengan NPM F4 2018-5010. Saya akan menyampaikan materi mengenai medication therapy management. Apa sih yang akan kita bahas di materi medical therapy management ini? Yang pertama yaitu definisi dari medical therapy management, yang kedua fungsi dan tujuan dari medical therapy management, dan yang ketiga adalah elemen inti dari medical therapy management. Apa itu MTM? MTM itu singkatan dari Medical Therapy Management, yang merupakan peninjauan terapi obat pasien yang dilakukan oleh apoteker bersama dengan tenaga kesehatan lain sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan obat sesuai evidence base. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan dari MTM. MTM ini berfungsi sebagai jalur komunikasi antara apoteker dan pasien, sehingga pasien itu mendapatkan pengetahuan dari obat yang diresepkan kepada mereka, serta pasien ini dapat mengambil peran aktif dalam perawatan kesehatannya sendiri. Kolaborasi apoteker dengan tenaga kesehatan lainnya berbasis medical therapy management dapat memberikan manfaat pada proses pengobatan pasien untuk mencapai tujuan terapi dan mengurangi biaya pengobatan. Tujuan terapi ini dapat dicapai apabila obat yang diresepkan sesuai dan dapat mengurangi reaksi obat yang merugikan. Nah, apabila reaksi obat merugikan ini dapat berkurang, maka efektivitas terapi obat ini dapat meningkat dan kualitas hidup pasien akan meningkat juga. Selanjutnya, yaitu elemen inti dari MTM. Elemen inti dari MTM ini terdiri dari 5 aspek, yaitu 1. Medication therapy review, yang kedua personal medication record, yang ketiga medication related action plan, dan yang keempat adalah intervention and or referral, dan yang terakhir documentation and follow up. Elemen inti yang pertama yaitu medical therapy review. Ini merupakan proses pengumpulan informasi spesifik dari pasien, menilai terapi obat, lalu dikembangkan daftar prioritas masalah, dan membuat rencana untuk mengatasinya. Yang kedua yaitu personal medication record, catatan komprehensif mengenai pengobatan pasien, baik itu pengobatan resep, non-resep, produk herbal, dan suplemen makanan. Elemen inti yang ketiga yaitu medication related action plan. Itu merupakan dokumen pasien sentris yang berisi daftar tindakan yang harus digunakan pasien dalam memantau kemajuan kesehatan pasien itu sendiri. Selanjutnya yaitu intervention and or referral. Apoteker ini dapat memberikan layanan konsultatif dan melakukan intervensi untuk menangani masalah terkait pengobatan pasien. Yang terakhir yaitu documentation and follow up. Dalam pelayanan MTM ini harus didokumentasikan secara berkala dan pasien itu harus di follow up sebagai dasar pengobatan yang dibutuhkan dari pasien. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu mengenai elemen inti dari medical therapy management ini. Yang pertama yaitu medical therapy review. Ruang lingkupnya itu mencakup yang pertama, mewawancarai pasien untuk mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, lalu menilai preferensi kualitas pasien hidup, tujuan terapi berdasarkan data tersebut, lalu mendeteksi gejala yang berkaitan dengan efek samping obat. Selanjutnya menafsirkan dan menilai kondisi pasien berdasarkan hasil lab, lalu mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah pengobatan, lalu
mengembangkan rencana untuk menyelesaikan masalah pengobatan yang telah ditemukan tadi, lalu memberikan edukasi tentang penggunaan obat kepada pasien, melatih pasien mengelola obat yang digunakan, lalu memantau dan mengevaluasi respon pasien terhadap terapi tersebut, dan mengkomunikasikan informasi itu ke dokter atau tenaga kesehatan lain. Selanjutnya yaitu personal medical record. PMR ini berisi informasi mengenai nama, umur, nomor telepon dari pasien, informasi kontak emergensi, apoteker, alergi, pertanyaan potensial dari pasien yang mana pasien ini biasanya menanyakan tentang penyakit mereka, data terupdate, dan data review dari apoteker. Setiap pasien itu apabila mendapatkan pengobatan baru, baik itu mulai menggunakan resep baru atau pengobatan yang non-resep, maka pasien itu harus mengupdate personal medical record ini untuk memastikan keakuratan dari catatannya. Idealnya tuh apoteker, dokter, dan profesi kesehatan lainnya saling bekerja sama untuk membantu pasien dengan merevisi proses PMR ini. Selanjutnya yaitu Medication Related Action Plan. Medication Related Action Plan ini digunakan oleh pasien. Nah, informasi-informasi dalam MIP ini yang pertama tentang nama pasien, nama dokter dan apoteker beserta nomor teleponnya, tanggal dibuatnya medication related action plan ini, langkah yang dapat dilakukan pasien, dan pemantauan langsung oleh apoteker bila memungkinkan. Medication related action plan ini bisa disebut dengan rencana tindakan terkait pengobatan. Itu adalah tindakan kesehatan untuk membantu pasien dalam mencapai tujuan kesehatan yang spesifik. Pasien ini dapat menggunakan MAP atau Medication Related Action Plan ini sebagai pedoman sederhana untuk memantau kemajuan dari kesehatannya. Selanjutnya yaitu intervention and/or referral. Intervensi atau rujukan ini digunakan untuk mengoptimalkan pengobatan yang digunakan, meningkatkan pelayanan, dan memberikan dukungan kepada pasien dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang mencegah efek merugikan yang kecil di masa depan. Pasien ini mungkin menunjukkan potensi masalah yang memerlukan rujukan dan evaluasi serta diagnosis. Selanjutnya yaitu documentation and follow-up. Dokumentasi layanan MTM itu bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara apoteker dan profesi kesehatan lain, meningkatkan pengobatan pasien, memastikan kepatuhan pasien terhadap aturan catatan pasien, melindungi tanggung jawab profesi yang dilakukan, dan memastikan pelayanan sesuai terhadap justifikasi tagihan atau audit pembayaran. Pelayanan dokumentasi bertujuan untuk mengevaluasi progres dari pasien sehingga tujuan pengobatan dapat tercapai. Apoteker awal yang menyediakan layanan MTM itu harus berpartisipasi secara kooperatif dengan apoteker lain yang berkoordinasi dalam pengobatan pasien, termasuk pengalihan obat yang relevan dan informasi terkait kesehatan yang lainnya. Dokumentasi MTM itu termasuk dengan membuat dan memelihara data spesifik pasien. Data spesifik pasien ini berisi data subjektif, data objektif, assessment, dan plan atau disingkat SOAP. Data subjektif itu data yang bersifat subjektif. Ciri-ciri data yang bersifat subjektif adalah tidak adanya ukuran yang pasti dan perspektif masing-masing orang itu bisa berbeda terhadap hal yang sama.
Sedangkan data objektif itu data yang objektif, yang setiap orang itu mempunyai data yang sama, misal data obat atau hasil lab, dan lain-lain. Sedangkan assessment itu merupakan penilaian dari data subjektif dan objektif. Dan yang terakhir adalah plan, yaitu rencana. Rencana yang akan dilakukan setelah dilakukannya penilaian tadi. Jadi setelah dinilai itu, kira-kira rencana apa yang akan dilakukan untuk pengobatan dari pasien tersebut. Nah, dalam follow up itu, ketika perawatan pengobatan pasien berubah, ini sudah saya jelaskan tadi, ketika apoteker ini ada perubahan, maksudnya tuh pengobatannya berubah, maka apoteker yang lama dengan apoteker yang baru itu harus saling berkoordinasi dalam perawatan pasien tersebut, sehingga pengalihan obat ini dapat relevan. Semua evaluasi tindak lanjut dari rujukan dan dari dokumentasi dan follow up tadi itu harus disertakan dalam dokumentasi MTR. Sekian materi mengenai medical therapy management. Apabila ada salah-salah kata ataupun perilaku ucapan yang sengaja maupun nggak sengaja, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.